ibu-ibu dan tentunya ibu-ibu solihat yang sudah berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Satu-satu saya catat mungkin ya, ada Bu Yurike, Bu Rusiana, Bu Kori, kemudian Bu Afiati, Bu Tarni, Bu Nurlela. Ya, moga-moga nanti ada apa yang berikut-berikutnya bisa join juga ya. Baik, kalau gitu ibu-ibu sekalian, saya mungkin izin share screen ya. Ya, silakan. Sebentar. Nah, ya, sudah kelihatankah slide-nya? Sudah. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Baik. Ya, jadi di Syakban ini tanggal Syakbannya udah tanggal berapa ya? Udah hampir tanggal 20-an mungkin ya. Ya, jadi di hampir di penghujung Syakban kita. Mungkin hitungan jari juga ya, atau apakah 10 atau 11 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan gitu, dan mungkin materi yang saya sharing pada pagi hari ini sedikit banyak ya sebenarnya juga mempersiapkan juga ya, tentunya dari segi mental anak-anak kita gitu ya. Nah, izinkan pagi hari ini saya sedikit sharing ya tentang bagaimana menumbuhkan resiliensi gitu atau ketangguhan anak ya, karena kondisi kondisi kesehatan mental anak usia sekolah maupun remaja pada saat ini itu membutuhkan perhatian kita sebenarnya ya. Dan kita juga tahu bahwa dominansi sekitar populasi anak sekolah maupun populasi remaja kita sekarang di Indonesia itu sudah hampir sekitar 30%-an ya dari populasi total gitu ya, sehingga kita juga akan tahu bahwa generasi-generasi yang sekarang ini menjadi usia sekolah kemudian menjadi remaja itu nantinya berapa tahun lagi, sekitar 2030 2035 mereka akan menjadi pimpinan-pimpinan bangsa. Itu mereka akan menjadi generasi penerus kita di masa datang. Itu maka alangkah baiknya sejak sekarang kita memang mempersiapkan anak-anak yang tangguh gitu, anak-anak yang kuat gitu ya, bukan hanya dari segi fisik saja, tapi tentunya juga dari aspek kesehatan mental juga gitu. Saya awali dengan salah satu hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Insya Allah hadis ini sahih ya ibu-ibu sekalian. Maka ini tentunya menjadi salah satu motivasi kita gitu ya untuk menciptakan anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat gitu ya. Jadi bukan hanya karena memang mereka nanti yang akan mengambil alih kepemimpinan di masa yang akan datang gitu ya, tapi memang Allah mencintai mukmin yang kuat. Allah lebih mencintai mukmin yang tangguh gitu ya daripada mukmin yang lemah gitu ya. Jadi moga-moga kita di sini sekali lagi meniatkan untuk memproduksi atau betul-betul mendidik anak dan betul-betul ingin menciptakan anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, itu semata-mata karena memang Allah akan lebih mencintai mereka ya daripada ketimbang mukmin yang lemah gitu ya, anak yang lemah gitu, anak yang tidak tangguh gitu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan
sekali lagi semata-mata untuk Allah Ta'ala. Kemudian nanti saya ingin sharing sedikit tentang pengertian, kemudian sebenarnya resiliensi atau tangguh itu aspeknya apa saja gitu ya, supaya kita jadi tahu gitu. Nanti berarti cara menumbuhkan resiliensi supaya anak itu tangguh itu seperti apa gitu ya. Dan nanti kemudian terakhir kita sambung dengan tanya jawab ya, diskusi gitu. Baik. Saya mungkin ingin sedikit cerita gitu ya, sedikit sharing gitu. Kebetulan memang beberapa tahun terakhir, terutama sejak tahun 2017 ya, memang penelitian saya di Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah itu tentang lebih ke arah kesehatan anak sekolah dan remaja gitu ya. Dan potret kondisi kesehatan mental anak-anak sekarang gitu ya, itu bukan sesuatu hal yang cukup membanggakan gitu, tapi memang butuh concern, butuh perhatian khusus kita. Gitu ya. Misalnya aja angka kejadian stres, cemas, depresi pada anak usia sekolah dan remaja itu memang sangat tinggi. Jadi survei yang terakhir memang survei tahun 2017 ya, sekitar 5 tahun yang lalu, itu 2 dari 3 remaja merasa orang tua itu tidak mau mengerti dia, gitu ya, tidak mau mengerti apa keinginannya, gitu ya, apa yang kemudian dia alami dan lain-lain. Dan itu ternyata membuat anak itu stres, membuat anak cemas, khawatir, gitu ya, dan pada akhirnya karena itu menumpuk, gitu ya, kemudian dia akan berkembang menjadi depresi. Dan ini diperparah dengan adanya pandemi kemarin ya. Saat pandemi mereka benar-benar terkurung di dalam rumah gitu. Artinya sih memang karena PPKM di mana-mana ya, mereka tidak bisa ketemu tatap muka secara langsung dengan remaja, dengan temannya gitu ya, dengan sesama remaja gitu. Kemudian yang orang tua pun juga merasakan stres ya gitu ya, karena beban yang mungkin bukan cuma hanya beban pekerjaan saja, tapi juga beban harus ada kasih pengerti, atau misalnya anak-anaknya tidak di mata pelajaran tertentu itu butuh pendampingan gitu. Nah, maka memang ada waktu tersendiri gitu ya untuk mengajari anak-anak. Kemudian masalah yang lainnya di kesehatan mental remaja itu adalah adiksi rokok, narkoba, dan juga pornografi. Gitu. Ya, kalau dari hasil survei 1 dari 4 anak usia sekolah pernah mencoba merokok. Ya, jadi sebelum mereka menjadi adiksi merokok, ternyata mereka memang awalnya itu dari coba-coba nih, gitu ya. Ya, dan nanti mungkin di slide-slide berikutnya ya, saya ingin share juga bahwa ternyata mereka mencoba merokok itu karena ya kata temennya kalau nggak ngerokok nggak asik gitu ya, nggak asik lu gitu ya. Terus kemudian ada juga yang bilang bahwa masa cowok nggak pernah ngerokok gitu, cewek lu gitu ya. Jadi tekanan dari lingkungan gitu ya, terus kemudian mereka juga khawatir, mereka takut nanti ditinggalkan teman, itu ternyata menjadi hal yang paling tinggi gitu ya untuk mereka mencoba merokok. Alasan yang lainnya di penelitian itu mereka menyampaikan bahwa saya pengen mendapat perhatian dari orang tua saya gitu ya, dan ada beberapa alasan-alasan yang lain. Ya, dan kemudian 50% lebih, nah angkanya sekitar 54-55% remaja di SMA Jakarta itu pernah merokok, dan 20%-nya akhirnya menetap mereka menjadi merokok. Gitu. Kemudian 1 dari 25 remaja pernah mengkonsumsi alkohol. Ya, jadi itu juga angka yang cukup tinggi juga.
Dan tentang pornografi, 94% remaja telah terpapar pornografi. Ya, jadi bukan hanya pornografi yang misalnya video gitu ya, atau film-film di YouTube gitu ya, atau film di Netflix dan lain-lain, bukan hanya itu saja gitu ya, tapi ya memang ketika mereka main game gitu ya, kemudian ada tiba-tiba ada iklan ya, ada iklan tentang situs pornografi gitu, atau kemudian kadang-kadang konten di gamenya pun juga ada pornografi ya, makanya cukup tinggi 94% remaja. Nah, kondisi yang lainnya, kondisi kesehatan mental yang lainnya adalah adanya kekerasan, bullying, pelecehan seksual gitu ya, dan kemudian juga body shaming ya. Jadi 1 dari 5 remaja itu pernah dibully ya, apakah kebanyakan memang dari temennya. Dan lagi-lagi nih ya, karena memang sekarang kita ada di era teknologi gitu ya, di era 4.0, itu ternyata bullying yang ada di virtual ya, atau di medsos itu jauh lebih jahat gitu ya, jauh lebih impact-nya atau dampaknya itu jauh lebih luar biasa daripada dibully secara tatap muka gitu ya. Jadi di medsos itu mereka misalnya ada komen gitu ya, terus kemudian mereka juga selain berbalas komen mungkin juga eh, apa apa namanya tuh bisa ya di unfollow gitu ya, yang dulunya follow terus kemudian jadi unfollow gitu ya, dan lain-lain ya. Nah, jadi ternyata bullying itu bukan hanya bullying tatap muka, tapi juga bullying di medsos, bullying virtual gitu ya. Kemudian 1 dari 19 remaja juga pernah berhubungan seksual karena dipaksa ya. Jadi ada yang memang berhubungan seksual karena mau sama mau, tapi ternyata yang berhubungan seksual karena dipaksa oleh pacarnya, ya kebanyakan oleh pacarnya, itu lumayan juga gitu angkanya, 1 dari 19 remaja. Nah, kemudian ini yang paling terbaru ya, 50% lebih siswa waktu itu penelitiannya kami lakukan juga di beberapa, ada SMA, ada MA di Tangsel, itu ternyata 50% lebih siswa merasa bahwa body image-nya itu kurang bagus gitu ya. Ya, meskipun IMT-nya normal gitu. Nah, ini juga karena pengaruh dari bukan hanya lingkungan ya, bukan hanya lingkungan teman, tapi juga mau nggak mau karena mereka melihat nih ya, ada drakor, ada drama Korea gitu, terus kemudian iklan-iklan. Cantik itu identik dengan kulit putih gitu. Terus kemudian cantik itu identik dengan panjang, tinggi, semampai gitu ya, terus kurus gitu ya. Nah, padahal IMT-nya normal nih, ya maaf, IMT itu adalah indeks massa tubuh ya. Jadi dilihatnya dari berat badan dan tinggi badan gitu. Ya, padahal berat badan dan tinggi badannya seusianya mereka itu normal gitu. Tapi mereka merasa bahwa tubuh saya masih kurang bagus gitu. Saya nggak merasa cantik gitu. Saya merasa saya harus diet lagi gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yang ingin saya paparkan juga, yang ternyata juga kejadiannya itu makin tinggi, itu adalah bunuh diri. 1 dari 20 remaja pernah merasa ingin bunuh diri. Ya, nah bunuh diri ini biasanya sudah di tingkat yang akhir ya, misalnya ya beberapa tahun yang lalu penelitian saya juga tuh tentang bullying yang ada di medsos gitu ya. Ternyata itu bisa sampai membuat anak itu merasa udah deh bunuh diri aja gitu, udah deh saya selesai deh kayaknya nih, saya nggak punya apa-apa di dunia gitu ya, saya merasa sendiri di dunia gitu ya. Dan pada akhirnya dia
berpikir gitu, udah lebih baik saya bunuh diri gitu ya. Kemudian kalau sudah misalnya ada anak kemudian depresi, itu bisa juga pada akhirnya dia akan berpikiran untuk bunuh diri gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bunuh diri ini sudah tingkat akhir gitu ya, atau fase terakhir ketika mereka sudah depresi gitu ya, mereka sudah ngerasa kayaknya nggak dibutuhkan di dunia gitu ya, mereka ngerasa bahwa eh, keberadaannya pun tidak diinginkan gitu ya, dan lain-lain, itu pada akhirnya hasil akhirnya adalah biasanya bunuh diri gitu ya. Eh, Ya, dan rasanya juga akhir-akhir ini di pemberitaan itu banyak ya tentang kekerasan tuh juga yang barusan terjadi juga di anak remaja juga ya. Kekerasan yang dilakukan oleh Mario Dendi terhadap David gitu ya. Terus kemudian belum 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 lagi kasus pembunuhan juga yang ada juga di beberapa tempat ya, ada di Makassar, kemudian ada di beberapa kota yang lain, pelecehan seksual juga ya kepada anak-anak gitu di beberapa kota juga gitu ya. Maka memang kondisi kesehatan mental anak usia sekolah dan remaja ini perlu mendapat perhatian khusus dari kita, terutama sebagai orang tua yang memang mendampingi mereka sehari-hari gitu. Nah, kenapa sih jadi penting gitu resiliensi ini gitu, tangguh, kok kita harus membekali anak dengan tangguh gitu ya, dengan kuat gitu. Kenapa? Karena tantangan ke depan memang yang akan dialami oleh anak-anak kita itu akan makin beragam, makin sulit juga gitu ya. Jadi stresor itu akan terus mengalir ke anak-anak. Nah, ini perlu kita tahu bahwa tantangan mereka sekarang jauh lebih berat daripada tantangan kita dulu saat kita anak-anak itu ya. Kemudian belum lagi dengan kondisi lingkungan yang luar biasa, perubahannya itu bisa cepat sekali gitu ya. Misalkan saja kemarin ya, dengan adanya pandemi gitu ya, yang dulunya kita anak-anak itu sekolah tatap muka bisa tiba-tiba terus kemudian online gitu ya. Jadi kondisi lingkungan yang tidak bisa kita prediksi itu juga harus kita antisipasi juga. Nah, maka memang dibutuhkan resiliensi ini untuk dapat menguatkan anak gitu ya, memotivasi anak gitu untuk mengelola stres gitu ya. Jadi ketika sebelum mereka sampai ke problem solving, pemecahan masalah, mereka harus kita dampingi gitu ya. Mereka harus kita latih untuk dapat tangguh, untuk menjadi anak yang kuat gitu. Nah, itu peran orang tua. Ya, peran kita sebagai orang tua. Gitu. Nah, apa sebenarnya resiliensi ini? Resiliensi itu merupakan kemampuan seseorang dalam mengatasi, melalui, dan kemudian dia bisa kembali kepada kondisi yang awal, yang semula, ya, yang sebelum mereka mendapat tekanan-tekanan atau stresor-stresor dari lingkungan tadi, gitu. Ya, sebenarnya resiliensi ini berasal dari bahasa Latin ya, resilier, gitu ya. Jadi artinya adalah bangkit kembali, gitu. Maka kemampuan anak untuk dapat mengatasi, melalui gitu ya, terus kemudian bangkit kembali ya untuk menghadapi masalah-masalah yang ada, stresor-stresor yang ada di lingkungan itu dinamakan resiliensi atau ketangguhan ya, gitu ya. Nah, sebelum kita ngomong gimana dong caranya kita mendampingi anak gitu ya, kita mesti tahu dulu nih aspek resiliensi itu apa saja gitu ya, supaya kita tahu oh berarti nanti anak-anak harus kita dampingi untuk misalnya ternyata ada aspek pengendalian diri gitu ya, ada aspek pengaturan emosi, oh berarti anak-anak harus kita latih nih sejak dini
gitu ya. Bagaimana sih ngatur emosi, bagaimana sih mengendalikan diri ketika ada masalah gitu. Apa terus uring-uringan gitu ya, terus atau kemudian marah-marah, itu nggak akan menuntaskan atau nggak akan menyelesaikan masalah ya. Jadi ada cara-cara tertentu ya gitu ya, karena anak-anak ini adalah sekali lagi mereka anak-anak gitu, mereka masih membutuhkan kita, membutuhkan arahan kita, membutuhkan kasih sayang kita, membutuhkan rasa aman, rasa nyaman gitu ya dari kita gitu. Maka memang peran orang tua, peran kita lah sebenarnya yang nantinya akan dapat membentuk anak menjadi anak-anak yang tangguh dan kuat gitu ya. Nah, yang pertama sebenarnya aspek resiliensi itu adalah pengaturan emosi gitu ya. Jadi sejak kecil pasti anak-anak itu sudah punya emosi gitu ya. Ketika mereka belum berbaur dengan dengan lingkungan, dengan sekolahnya, anak-anak sekolah gitu ya, teman-teman sekolah, teman-teman di tempat ngaji gitu ya, itu mereka sebenarnya juga sudah punya emosi ya di rumah gitu. Misalnya nggak seneng gitu ya dengan menu rumah gitu ya, terus mereka mamnya nggak enak gitu ya, terus habis itu nggak mau makan gitu misalnya ya. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya bisa kita kelola ya nantinya gitu ya, karena ternyata pengaturan emosi ini juga salah satu yang apa ya, yang nanti menentukan gitu ya, apakah anak itu bisa berlaku resilient atau tidak gitu ya. Nah, pengaturan emosi ini sebenarnya tujuannya adalah supaya anak-anak itu tenang ya. Oke, nggak mau, misalnya tadi ya, dia nggak mau makan gitu ya, terus habis itu ada kan anak yang memang karena emosinya meluap gitu, terus dia lempar tuh piringnya, nggak mau makan gitu ya. Terus nah, kalau itu terjadi gitu ya, terus kita harus membuat anak itu supaya tenang gitu ya, supaya nantinya next dia tidak membuang piringnya atau membanting piringnya, membuang makanannya begitu gitu ya. Jadi kita kita pun juga harus tenang dulu ya. Jadi membuat anak tenang, membuat anak apa ya, yang nantinya tuh kalau misalnya ada masalah, yang keluar bukan emosinya gitu ya, bukan aspek negatif dari dia gitu ya, tapi bagaimana tetap tenang, terus habis itu dia bisa berpikir gitu ya, apa yang harus dia lakukan gitu ya. Nah, jadi ini salah satu soft skill-nya anak-anak ya, bukan bukan cuma anak-anak, sebenarnya adalah soft skill kita juga gitu ya. Jadi mengatur emosi. Kemudian berikutnya adalah pengendalian diri. Ya, jadi sebenarnya pengendalian diri dan pengaturan emosi ini 11-12, nggak beda jauh gitu ya. Jadi ketika kita bisa mengontrol diri kita, harapannya kita juga akan bisa mengatur emosi gitu. Ya, jadi nanti nggak lepas kontrol. Begitu juga dengan anak-anak. Ya, jadi nanti salah satu peran orang tua adalah menumbuhkan atau melatih ya, melatih anak dapat mengendalikan diri gitu. Berikutnya ternyata aspek resiliensi ini optimis. Jadi harus ada optimistis gitu ya di dalam diri anak sehingga nanti akan timbul resilient gitu ya. Jadi percaya diri ini optimis itu harus didukung dengan percaya diri gitu ya, bahwa kita harus menanamkan kepada anak juga gitu bahwa nggak boleh putus harapan gitu ya. Jadi harus selalu optimis, harus selalu mempunyai harapan bahwa masa depannya tuh lebih baik gitu ya. Terus kemudian ini masalah ini pasti akan bisa terpecahkan gitu ya, dan nantinya kita fokusnya ke proses aja gitu ya, karena nanti Allah ya yang akan menentukan di akhir gitu. Yang itu kita juga harus meyakinkan anak bahwa itu yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik gitu ya buat kita gitu.
ya. Jadi pelan-pelan gitu kita tanamkan bahwa peran maksudnya walaupun kita tuh hamba Allah ya yang memang mengikuti skenario Allah gitu ya, tapi kita nggak boleh berputus asa gitu dengan rahmatnya Allah gitu ya. Terus kemudian kita nggak boleh loh terus nggak yakin bahwa Allah itu nanti membiarkan masa Allah akan membiarkan kita gitu ya. Jadi di ayat yang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra gitu ya. Jadi Allah itu sudah berjanji gitu bahwa ketika Allah itu memberikan satu ujian gitu ya, Allah itu akan memberikan sepaket gitu ya dengan solusinya gitu ya. Maka itu juga diulang 2 kali juga ya di surat Al-Insyirah itu gitu. Nah, kemudian aspeknya yang lain itu adalah analisis penyebab masalah ya. Nah, ini perlu latihan juga gitu ya, bahwa anak-anak itu harus tahu bahwa semua yang dia lakukan itu ada konsekuensinya gitu ya. Jadi misalnya kalau dia mainan nih ya, mainan kalau di Ramadan itu suka ya anak-anak itu mainan kembang api gitu. Nah, maka ketika mereka itu mainan kembang api, nah ada konsekuensinya tuh gitu ya. Mungkin nanti bisa juga dia kena percikan apinya gitu ya. Nah, jadi kita dari sejak dini itu harus menanamkan kepada anak-anak bahwa ada sebab, ada akibat gitu. Kalau dia melakukan sesuatu, maka dia harus siap dengan konsekuensinya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian empati, ya ternyata aspeknya tuh ada juga aspek empati. Ya, jadi kalau saya orang Jawa sih ya, nanti mungkin kalau yang yang lainnya mungkin bisa menambahkan apa ya yang enak gitu ya. Jadi kalau orang Jawa itu bilangnya tepo seliro gitu. Tepo seliro itu kalau umpamanya kalian itu nggak mau diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan orang seperti itu juga gitu ya, istilahnya seperti itu. Ya, jadi supaya gampang ya anak-anak itu tahu gitu ya, empati itu apa sih gitu ya. Empati sebenarnya seperti itu, Dek, kalau nggak mau dipukul jangan mukul orang gitu, ya kan. Nah, jadi kita bisa menanamkan atau melatih ya hal-hal yang seperti itu sejak dini juga gitu. Kemudian aspek yang berikutnya adalah efikasi diri gitu ya. Jadi keyakinan bahwa masalah itu dapat diselesaikan ya. Dan kemudian suatu saat setelah masalah itu selesai, udah nanti kamu akan mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Jadi harus ada efikasi diri gitu ya, harus ada motivasi dari diri sendiri dari dalam, yang mana ya baiklah ini ada masalah, saya bisa menghadapi masalah dan insya Allah setelah itu saya akan bisa meraih kesuksesan gitu ya. Nah, aspek yang terakhir yaitu meraih yang diinginkan ya. Jadi anak-anak itu sebenarnya mampu kok gitu ya untuk memperbaiki kondisi yang misalnya ada stresor ya. Kemudian dia bisa memperbaiki dan kemudian dia bisa membuat supaya gimana cara ya supaya suatu situasi itu bisa sesuai dengan keinginannya dia gitu ya, tentunya dengan cara-cara yang positif gitu ya. Jadi nggak boleh tuh mereka itu nggak mau maju, nggak mau mencoba sesuatu gitu ya, nggak mau mencoba hal yang baru gitu ya. Karena apa? Karena takut gagal gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi dan itu sebenarnya bisa kita latih gitu ya. Nah, kalau kita aja nggak mau mencoba, nggak mau
melakukan, lah gimana kita tahu bahwa kita bisa gitu atau kita mampu gitu, ya. Nah, jadi memang untuk meraih yang diinginkan, maka memang harus mencoba sesuatu, harus ada effortnya gitu, ya. Nah, itu aspek-aspek dari resiliensi, ya. Nah, sekarang berarti karena kita tahu nih bahwa oh ternyata aspek-aspek resiliensi itu banyak ya, gitu ya. Jadi ada optimis, ada kemudian pengendalian diri, pengontrolan emosi dan lain-lain tadi ya. Maka kita jadi tahu oh berarti menumbuhkan resiliensi atau ketangguhan pada anak itu eh, karena kita sebagai orang tua caranya bagaimana ya gitu ya. Caranya yang pertama adalah kita harus mengubah persepsi gagal ya, gagal di anak gitu ya. Jadi gagal itu bukan akhir segalanya loh gitu ya. Misalnya pada anak-anak yang masih kecil aja lah ya gitu ya, balita, saat mereka masih belajar untuk jalan, mereka masih belajar untuk lari, mereka belajar naik sepeda gitu ya. Ketika habis itu jatuh gitu. Kan jatuh biasa ya. Itu suatu proses yang biasa sebenarnya. Oh, namanya juga asik belajar terus habis itu jatuh gitu ya. Nah, itu harus kita tanamkan bahwa nggak apa-apa, Dek, kan belajar ya, gitu. Jadi itu memang proses, gitu ya. Itu bukan akhir segalanya. Ayo, ayo kita sambil kita bantu, gitu ya. Terus gitu, ayo belajar lagi yuk, gitu. Ya. Nah, habis itu paling ya berapa kali latihan mereka akan bisa udah kenceng gitu ya, naik sepedanya kenceng gitu. Ya, terus kemudian larinya juga kenceng gitu. Nah, jadi kita ubah persepsi tentang gagal ya. Gagal itu bukan akhir segalanya. Gagal itu proses gitu ya, dan kita mendukung anak untuk bangkit ya, tentunya dengan cara-cara yang benar ya. Nah, ada ya beberapa orang tua tuh yang kadang misalnya anak jatuh gitu ya, terus habis itu oh nakal ya emang nih sepedanya gitu ya misalnya, terus oh nakal ya nih batunya gitu ya. Itu mungkin jadi kita hindari ya, karena khawatirnya anak-anak itu nanti akan berpikir bahwa apa ya, dia akan terbiasa menyalahkan situasi gitu. Dia akan menyalahkan hal yang lain gitu. Oh, aku jatuh nih karena temanku sih kemarin temanku ngajak main aku gitu ya. Jadi aku nggak belajar gitu ya misalnya. Terus oh hmm, eh, aku kemarin itu diajak ngerokok ya karena temanku ngajak sih gitu ya. Jadi mereka akan terbiasa dengan menyalahkan situasi atau menyalahkan orang lain. Nah, itu kita hindari ya. Maka kita dukung aja mereka gitu ya, bahwa gagal itu memang suatu proses, bukan suatu hal yang memalukan. Itu adalah suatu hal yang dapat diperbaiki dengan cara apa? Dengan cara kita bangkit terus kemudian kita berulang lagi, belajar lagi gitu ya. Nah, kemudian oh ya, ini termasuk juga ya bahwa gagal adalah proses itu, salah satunya adalah memang apa ya, ketika anak itu ingin meraih sesuatu, itu ada perjalanannya gitu ya, ada proses yang harus dilalui, nggak bisa instan. Nah, itu harus kita pahami juga gitu ya. Maka ketika ya mohon maaf ya, eh, apa sih, saya mungkin sedikit menyinggung gitu ya kalau di lingkungan di lingkungan apa ya, kayak misalnya untuk daftar ya, karena saya di kampus ya, jadi pendaftaran mahasiswa dan sebagainya gitu ya, terus ada yang dok bantuin dok anak saya pengen kedokteran gitu ya misalnya. Nah eh, ya saya selalu jawab ya silahkan, ada jalur-jalurnya ya gitu ya, karena kami PTN maka jalurnya ada jalur prestasi, ada jalur tes gitu ya, terus ada jalur mandiri gitu, silahkan diikuti saja gitu ya. Jadi eh, kita sebagai orang tua juga harus tahu bahwa memang ada proses yang harus diikuti oleh anak-anak gitu ya. Ketika kita bilang seperti itu ya, misalnya kita minta minta bantuan gitu ya, udahlah
minta bantuan aja ke temen yang memang punya akses ke situ gitu. Itu sebenarnya kita sendiri juga mengingkari ya bahwa sebenarnya effort itu harus ada gitu ya, proses itu harus ada gitu ya. Jadi kita juga harus memberi contoh kepada anak gitu ya. Jangan sampai kalau kita melakukan kayak gitu, anak itu akan enak gitu ya. Oh, bisa kok, ternyata orang tuaku bisa ngatasin itu gitu ya. Jadi hal-hal yang instan gitu ya, hal-hal yang tidak melalui proses itu akan berpengaruh juga kepada anak ya. Nah, misalnya aja yang kemarin ya, kalau yang Mario Dandi gitu ya, sampai akhirnya tercetus ya kata-kata bahwa tenang aja, nanti ayah saya akan membereskan. Ya, hal-hal yang seperti itu, karena mungkin sebelum-sebelumnya dia terbiasa dengan instan gitu ya. Semua hal yang dia inginkan itu terwujud dengan instan gitu ya. Dan itu bukan menjadikan anak yang tangguh gitu ya. Itu akan berkebalikan ya. Anak-anak kita akan menjadi anak yang lembek ya, lemah, lembek gitu ya, dan mungkin mereka tidak punya empati akhirnya gitu ya, karena yang lainnya tuh menjalani proses gitu, dan dia santai aja gitu, dia dengan dengan santainya gitu dia mendapatkan hal yang dia inginkan gitu. Berikutnya, ibu-ibu solihat yang dirahmati Allah, jadi apa yang bisa kita eh, tumbuhkan kepada anak ya untuk menjadi anak yang tangguh itu adalah membangun kepercayaan diri dari anak kita ya. Jadi caranya bagaimana membangun percaya diri gitu ya. Kita juga harus optimis gitu ya bahwa anak kita bisa gitu ya. Eh, jadi kita juga memberi kesempatan kepada anak untuk berpendapat gitu ya. Terus kemudian ketika memang kita merasa bangga kepada anak, ungkapkan itu ya. Alhamdulillah, wah kakak nih luar biasa loh gitu ya. Jadi bunda aja mungkin belum bisa tuh menghafal juz 1 dengan lancar seperti itu gitu ya. Jadi wah bunda bangga gitu ya ketika misalnya anak-anak memang sudah menjalankan kewajibannya dengan baik gitu ya. Alhamdulillah ya kakak sekarang bisa jadi imam buat bunda gitu ya. Dan itu diungkapkan saja ya. Bukan bangga atau pujian itu bukan hanya untuk hal-hal yang akademik saja ya, tentunya yang non akademik ataupun yang sehari-hari saja sebenarnya ya. Misalnya dia memang sudah bisa menjaga adiknya gitu ya ketika kita tinggal saat kerja gitu. Nah, ungkapkan gitu ya kebanggaan kita gitu, kita puji dia gitu ya. Terus kemudian uh, hindari kritik yang itu memang di forum terbuka. Jadi misalnya sedang kumpul-kumpul keluarga gitu ya, terus kemudian kita kritik tuh dia gitu. Itu Kak gimana gitu. Masa kalah tuh sama itu gitu. Dia tuh rajin, kamu kok nggak rajin gitu misalnya ya, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu akan menjatuhkan mental, menjatuhkan percaya diri mereka, gitu ya. Jadi maka kita harus membangun kepercayaan diri itu supaya apa? Supaya mereka juga optimis gitu ya. Jadi optimis bahwa oh ya saya mampu gitu. Terus kemudian jangan lupa ajak anak untuk relaksasi, refreshing, olahraga, apapun itu yang kegiatan itu menyenangkan ya, dan kemudian juga mempererat bonding antara orang tua dan keluarga, orang tua dan anak gitu ya. Jadi mempererat bonding di antara anggota keluarga ya. Jadi kita juga harus mempertimbangkan keseimbangan aktivitas. Bukan anak itu bukan hanya akademik, akademik, akademik gitu ya. Tapi kita juga harus tahu ya bahwa anak itu juga perlu senang-senang gitu ya. Mereka harus main, mereka harus refreshing gitu ya. Mereka harus ada waktu yang
benar-benar mereka melupakan apa ya, yang keseharian mereka yang mungkin juga udah penuh stres gitu, ya. Gitu. Jadi itu juga harus kita berikan kepada anak-anak. Berikutnya adalah membantu anak mengontrol diri, gitu ya. Jadi mengontrol diri, mengontrol emosi, gitu ya. Dan tentunya kita juga harus memberi contoh kepada mereka juga, gitu ya. Jadi misalkan saja ujiannya, gitu ya, hasil ujiannya jelek nih. Hasil ujianku jelek. Itu ada temen apa kayaknya nggak belajar, dia ujiannya bagus gitu, gimana sih apa gitu ya. Nah, kita juga harus menenangkan dia gitu ya. Jadi mesti tenang dulu supaya apa? Supaya setelah itu anak itu bisa menganalisis ya. Dan kita bantu juga gitu ya untuk menganalisis gitu ya, sebenarnya masalahnya di mana. Dan berarti berikutnya kita anak itu harus bagaimana gitu ya. Jadi itu kita bantu gitu ya. Jadi mungkin beberapa anak memang apalagi yang tipe-tipe ekstrovert, ekspresif gitu ya, mereka pasti akan langsung dar gitu ya. Ada suatu stresor terus langsung emosi gitu ya. Nah, tapi itu bisa kita latih gitu untuk supaya ketika ada masalah mesti calm, mesti tenang gitu ya. Oke. Habis itu eh, harus dipikirkan berarti masalahnya di mana. Apakah masalahnya karena saya belum belajar maksimalkah, atau kemarin ternyata saya terlalu banyak kegiatan di luarkah gitu ya. Nah, berarti setelah itu apa nih solusi yang terbaik gitu. Nah, berikutnya Ibu-ibu solihat yang dirahmati Allah, kita harus mendampingi anak ya, bukan hanya di kala sukanya, tapi ketika mereka berduka gitu ya, atau mereka mengalami hal yang tidak mengenakan. Ya, karena apa? Karena sebenarnya bagi anak, orang tua itu adalah tempat terbaik untuk kembalinya mereka gitu ya. Jadi ketika mereka tuh di sekolah gitu ya, udah ngerasain capek gitu, terus kemudian jenuh, habis itu debat sama temennya gitu ya. Ketika mereka kembali ke rumah, itu sebenarnya adalah saat mereka merecharge ya. Nah, kemudian harusnya maka kita saat di rumah ketika anak-anak itu kembali ke kita harus berikan kasih sayang kita, rasa aman kita, berikan yang paling nyaman gitu ya buat mereka. Gitu ya. Bukan harus, maksudnya sebenarnya nyaman aman itu bukan sesuatu yang yang harus berlebihan gitu, enggak juga ya gitu ya. Yang penting ketika mereka curhat, dengarkan. Ketika mereka cerita, dengerin gitu ya. Terus kemudian cukup ya, misalnya tiba-tiba nangis gitu, udah dipeluk ya. Dengan pelukan kita gitu ya, ketika kita eh, mencurahkan segenap waktu kita ya untuk mendengarkan mereka, itu pun sebenarnya sudah cukup buat mereka gitu ya. Jadi mereka tuh jadi yakin bahwa oh iya, bunda ayah selalu ada gitu ya sama aku gitu, ketika aku tuh nggak enak, aku mengalami hari yang susah, itu ternyata ayah bunda tuh selalu ada gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah melatih anak untuk fleksibel atau mudah beradaptasi gitu ya. Atau berani mencoba pengalaman yang baru. Ya, jadi ini pun juga harus kita latih sejak dini gitu. Ya, jadi maka di penelitian, salah satu penelitian ya, itu ternyata anak-anak yang anankastik itu kepribadian yang perfeksionis gitu ya, itu ternyata mudah sekali
mereka mendapatkan depresi gitu ya. Jadi stresnya bertubi-tubi, kemudian dia bertingkat ya ke arah kecemasan, kemudian pada akhirnya depresi gitu ya. Jadi kepribadian yang anarkistik itu mereka akhirnya kurang fleksibel ya. Pokoknya kalau pokoknya aku harus juara satu gitu ya, atau pokoknya di matematika nilaiku harus 100 gitu, misalnya seperti itu. Jadi ketika mereka nggak dapat 100 gitu, atau mereka nggak jadi juara satu gitu, itu langsung terpukul gitu ya, dunia serasa runtuh gitu ya. Nah jadi nah hal-hal seperti itu sebenarnya dari kecil kita bisa latih gitu ya, supaya kita latih dengan anak-anak itu berani mencoba pengalaman-pengalaman yang baru gitu. Atau kemudian juga kita latih juga bahwa itu tadi ya, mulai dari yang persepsi gagal itu tadi, terus kemudian ada beberapa opsi yang memang bisa kita kasih gitu ya untuk anak gitu. Jadi loh, kan semestinya kan nggak juara satu juga itu bukan sesuatu hal yang memalukan gitu ya. Jadi memang apa ya, ketika kita melatih anak itu mungkin modalitasnya tuh memang harus nggak bisa ya cuman apa namanya tuh gimana ya caranya gitu ya. Nah memang ada modalitas tadi, yang pertama kita harus bilang ke anak bahwa gagal itu bukan suatu akhir atau bukan suatu hal yang memalukan gitu ya. Terus kemudian setelah itu kita juga memberikan opsi-opsi ke mereka gitu ya. Optimismenya juga harus dibangkitkan, dibangun gitu ya, dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya soft skill yang paling yang paling berguna juga itu adalah soft skill mudah beradaptasi. Anak yang mudah beradaptasi di segala lingkungan, di segala kondisi, itu dia akan lebih mudah untuk mencari alternatif solusi dari masalah-masalah mereka. Ya, itu apalagi saat pandemi kemarin ya, gitu ya. Jadi dari tatap muka ke online itu suatu hal yang betul-betul mungkin semuanya juga belum pernah mengalami gitu ya, tapi memang harus dialami ya. Nah, maka anak-anak yang bisa beradaptasi secara cepat itu mereka juga akan dapat menanggulangi masalah juga dengan cepat. Kemudian memotivasi anak untuk tidak putus asa ya. Maka dari itu memang perlu kita tanamkan ya bahwa Allah itu kasih masalah, tapi pasti kasih solusi gitu ya. Tapi itu juga perlu dukungan dari seluruh pihak gitu ya. Jadi kalau perlu memang kita kasih reward gitu ya, ketika mereka memang mencapai sesuatu, kita kasih reward gitu ya. Kita juga harus memberi contoh bahwa banyak orang yang mungkin tidak seberuntung kita gitu ya. Mungkin ada yang lebih di bawah kita gitu. Jadi maka kita juga harus menumbuhkan rasa bersyukur kepada anak dan juga memberi contoh juga kepada anak ya. Dan ini memang bukan suatu hal yang mudah, terus kemudian prosesnya itu simultan, berkelanjutan gitu ya, nggak bisa cuman ya pas tahun ini aja gitu ya, terus nanti berikutnya enggak gitu ya, atau hari ini aja nggak bisa gitu ya. Itu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus-terusan harus kita tanamkan. Ya baik, mungkin itu aja. Tak khawatir ini ya terlalu lama ya. Itu saja dari saya, moga-moga nggak terlalu lama ya, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, jazakallah khair, Dokter Ya, Malika. Bagus jazakumullah sekali. khair juga atas perhatiannya Bagus ibu-ibu sekali. sekalian. Moga-moga kita bisa diskusi ya, ibu-ibu. Masih ada waktu untuk diskusi. Ibu-ibu, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya menggantikan Bu Putri. Iya, bukan hanya tanya kalau mau sharing gitu. Oh ya, punya pengalaman yang
apa itu yang ada. sama gitu ya dari ibu-ibu itu monggo di sharing gitu ya, pasti akan bermanfaat buat yang lain. Oh ya, Ini ada yang bertanya, silakan iya Pak. Ibu Rusiana, silahkan Bu, Ibu Rusiana. Ya. Udah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal. Saya Salam kenal Rusiana Bu Rusiana. Linali. Ya, Iya, salam kenal juga. saya seorang mahasiswi yang juga sekaligus sebagai ibu dengan 2 anak. Nah, mungkin ini menarik banget sih dari awal tadi saya ikutin sampai dengan sekarang tuh menarik banget sih pembahasannya. Nah, mungkin ini saya mau sedikit sharing, kemudian ada sedikit pertanyaan apakah, pola yang sudah saya terapkan ini sudah sesuai atau tepat kepada anak-anak saya. Yang pertama, saya ini, kondisinya 2 anak saya ini adalah broken home, di mana saya dan ayahnya ini sudah bercerai itu sejak tahun 2018. Nah, selama proses broken home perceraian saya ini, terus terang memang anak-anak ini akhirnya saya serahkan, ke ayahnya. Karena memang kondisi yang, proses di pengadilan tuh yang luar biasa menguras tenaga dan pikiran sampai akhirnya saya putuskan, ya sudahlah saya serahkan. Nah, singkat cerita, saya, dengan kondisi seperti itu ditambah anak saya yang bontot itu masih anak-anak lah. Akhirnya saya, ambil ambil kesimpulan bahwa, mungkin memang saat ini waktunya, anak-anak ini dengan ayahnya. Dengan kondisi saya juga tetap kerja, nah kemudian efeknya ini baru saya rasakan nih saat ini, gitu. Mereka udah pada mulai yang pertama tuh sudah remaja. Nah, yang mau saya tanyakan di sini adalah, apakah pola yang saya berikan sebelumnya nih dengan saya menyerahkan 2 anak tersebut ke ayahnya yang masih di bawah umur, apakah itu sudah tepat? Gitu. Karena memang yang saya lihat sekarang adalah, hikmahnya saya lebih intens komunikasi dengan anak-anak. Baik yang pertama ataupun yang kedua, gitu. Itu semua hal alhamdulillah mereka ceritakan, tentang di sekolah, kemudian, perkembangan pergaulan dengan teman-temannya, itu alhamdulillah yang saya dapatkan sekarang. Kemudian yang hikmah selanjutnya itu adalah, saya akhirnya bisa melihat anak-anak ini bisa berinteraksi secara dekat dengan ayahnya. Yang mana sebelumnya itu sama sekali tidak ada, tidak ada komunikasi secara intens gitu. Karena setelah saya kuliah ini saya akhirnya tahu bahwa anak perempuan itu khususnya, itu diarahkan memang lebih dekat kepada ayahnya, gitu. Nah sebaliknya anak laki-laki ini lebih dekat kepada ibunya, gitu. Nah, ini yang saya mau tanyakan ke Ibu, apakah pola-pola ini yang saya sudah jalankan sudah sesuai atau belum? Nah kemudian, langkah karena ini kan ada yang mau masuk remaja nih Bu, yang pertama. Langkah selanjutnya ini, yang paling tepat saya lakukan itu seperti apa dalam hal menangani masa remaja anak saya yang pertama? Seperti itu sih Bu, mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair Bu Rusiana atas perhatiannya dan juga sharingnya ya kepada kami. Bu Rusiana boleh tahu sekarang yang anak pertama sama anak kedua usianya berapa ya? Terus sama laki atau perempuan? Dua-duanya, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Alhamdulillah sudah sepasang. Nah, yang pertama itu sudah kelas 6 SD, usianya 11 tahun. 11 tahun, kemudian yang kedua ini mau masuk ke 9 tahun, mau masuk kelas 3, seperti itu, Bu. Oh iya, baik. Berarti saat kemarin berpisah, itu mungkin masih SD ya, yang pertama SD kelas Kelas 2, kelas 2. Ya, kelas 2 ya. Iya, betul. Betul. Ya, baik. Jadi Bu Rusiana, sebenarnya nanti Bu Rusiana kayaknya ini nih mesti ikut ke yang kajian-kajian parenting yang lain ya. Jadi saya pernah mengikuti itu memang jadi ada bagian usia ya. Untuk anak laki dan anak perempuan itu ternyata juga berbeda gitu ya. Dulu tuh di RKI Bu Alin saya ikut
di RKI waktu itu ya, dengan salah satunya itu selain Ustadz Bendri itu satunya Ustadz siapa ya, kok ya lupa ya. Oh, Ayah Irwan bukan? Dengan siapa? Ayah Irwan. Ayah betul, Ayah Irwan. Jadi dari RKI sih, dari RKI itu. Nanti Bu Rusyana bisa tuh ikut kajian yang parenting di RKI itu, karena gini Bu Rusyana, memang ada ya ada potensi-potensi atau kemudian ada juga keutamaan karakter itu yang memang itu harus memang ada pembagian usianya, dan itu anak laki anak perempuan itu berbeda. Dan itu misalnya begini, anak laki-laki ketika dia sudah balik itu disarankan memang dekatnya dengan ayahnya ya. Jadi udah selesai tuh yang karena yang misalnya untuk anak laki-laki di bawah sebelum balik itu memang disarankan dekat dengan ibu, itu karena apa? Ya karena memang madrasah pertama ya itu adalah ibu gitu. Nah, sedangkan untuk anak perempuan itu ketika dia balik itu sebaiknya dekatnya dengan ibunya gitu. Nah, kenapa? Karena ketika anak-anak ini sudah balik, kenapa sih kalau perempuan dengan ibunya? Ibunya itu malah sebelum balik juga ya, sebelum balik itu ya, ibu itu nanti akan mengajarkan gitu ya. Misalnya juga nanti ketika ada hal-hal yang memang harus dilakukan gitu ya ketika sudah sampai balik gitu. Apa yang nggak boleh gitu ya? Mana sih mahramnya? Mana yang bukan mahram gitu. Terus kemudian ada juga misalnya tentang istihadohnya si anak gitu ya. Itu tuh harus kita ajarkan, ya kan? Nah, begitu juga dengan yang laki-laki gitu. Mungkin kita sebagai ibu tahu gitu ya, tapi ketika anak laki itu mendengar dari ayahnya dan tentunya kalau ayahnya mungkin akan bisa lebih menjelaskan dan mencontohkan dengan baik ya kalau untuk anak laki-laki. Nah, selain itu anak laki-laki itu harus sudah diajarkan tentang kelaki-lakian, leadership gitu ya, terus kemudian masalah apalagi kalau yang laki-laki itu kan tentang dia nanti jadi imam di keluarganya gitu. Nah, itu harus diajarkan semua tuh. Gitu Bu Rusyana. Jadi kalau umpamanya sekarang yang perempuan yang perempuan itu sudah kelas 6 ya, maka mungkin sudah balik atau saya kurang tahu nih, sudah balik atau akan balik. Oh, sudah balik ya. Nah, ya. Nah, memang sebaiknya Bu Rusyana deket nih dengan anak perempuannya gitu. Nah, ya gitu Bu. Nah, nanti yang kedua berarti adiknya pasti juga akan menjelang balik nih gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu mungkin bisa disampaikan kepada ayah dari anak-anak ya gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau untuk misalnya nanti mungkin silahkan ya Bu Rusyana itu bisa berdiskusi, tentunya disesuaikan ya dengan kondisi ibu, dengan kondisi ayahnya anak-anak gitu ya. Apakah yang perempuan nanti sama ibu atau bagaimana gitu ya, itu sebenarnya disesuaikan saja dengan kondisi Bu Rusyana dan Bapak gitu. Tapi itu tadi, jadi memang waktu itu Ustadz Bendri dan Ayah Irwan itu juga menyampaikan ya bahwa kalau anak perempuan sudah balik, maka kita harus mengajarkan tuh ya tentang apa yang tadi yang saya sampaikan, dan juga bagaimana sosok-sosok Ibunda Aisyah, ya Ibunda Khadijah, gitu ya. Terus kemudian sahabat-sahabat Rasul yang lainnya yang memang banyak ya memberikan teladan untuk kita, gitu ya. Jadi selain yang tentang istihadah dan yang lain-lain tadi urus. Nah, begitu juga nanti buat anak yang laki pun juga sama gitu. Intinya selain yang tentang balik
tentang kelaki-lakian, mereka juga harus tahu leadership dan juga konsep bahwa nanti dia jadi imam gitu ya, tanggung jawab laki-laki lebih besar gitu ya. Nah itu sebaiknya diajarkan oleh yang orang tua yang laki gitu. Nah Nah, mungkin itu yang bisa saya share. Monggo kalau Ibu Rus misalnya nanti mau ikut kajian di RKI boleh tentang baik, baik. parenting. Ya. Iya, baik, baik. Itu sih, cuma memang, ini penjelasannya terima kasih nih Bu, apa namanya, sudah cukup jelas sih. Tapi memang ini yang kendala terbesarnya ini adalah saya memang dan ayahnya ini agak sulit untuk komunikasi, gitu. Jadi keluarga ayahnya ini memang lebih banyak mendoktrin hal-hal yang negatif nih ke 2 anak saya. Nah, tadi saya mendengar penjelasan Ibu tentang menjadi anak yang tangguh gitu. Ini sudah saya lakukan, jadi akhirnya tuh saya rubah polanya. Dengan kondisi yang mereka dengar setiap hari dari neneknya nih, terkait dengan doktrin-doktrin hebat itu yang menurut saya tidak kurang tepat lah ya. Itu saya jadikan, ke mereka itu, "Ini loh Kak, untuk menjadi anak yang tangguh ini seperti ini adalah tantangannya. Pada saat kalian mendengar hal-hal yang tidak baik, ya kalian harus belajar sabar dan yang kalian lihat ini adalah kenyataannya, bukan apa yang disampaikan oleh pihak mereka." Gitu. Jadi dan saya menerapkan ke mereka nih kayak istilah nasi sudah menjadi bubur gitu loh, Bu. Bahwa memang, meskipun nasi sudah menjadi bubur, tapi bubur ini tetap bisa jadi enak, tergantung dari kita pemiliknya, bagaimana mau kita, sajikan. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau boleh saya sampaikan, memang, yang tadi pemaparan Ibu, ya itu betul banget sih sebetulnya dan itu memang, mau nggak mau, suka nggak suka harus kita terapkan ke anak-anak gitu. Ya untuk menjadi anak yang bisa lebih tangguh dan nggak manja, seperti itu sih, Bu. Tapi ini saya kurang tahu nih apakah pola yang saya, berikan ke anak ini apakah sudah tepat atau memang saya tergolong orang tua yang kejam atau tergolong orang tua yang mohon maaf nih tidak bisa mengurus anak dengan baik. Itu sih, sebetulnya yang jadi pertanyaan saya sebagai seorang ibu gitu. Begitu sih Bu, yang mau saya, Iya, sharing. Terima kasih sebelumnya. iya, iya, terima kasih Bu Rusiana. Jadi kalau umpamanya ditanya apakah pola yang kita lakukan sudah baik atau belum gitu ya, memang balik lagi kita ini sebagai muslim memang harus gitu ya, wajib hukumnya untuk senantiasa istiqomah menuntut ilmu gitu ya. Maka memang itu kembali lagi ke kita pun juga harus bersemangat gitu ya untuk menuntut ilmu sehingga kita juga bisa menjadi apa ya namanya? Karena apa? Kita itu mau nggak mau akan jadi madrasah, kita harus mendidik anak-anak kita, gitu kan ya Bu Rusiana ya. Jadi Iya, ketika betul. gitu, jadi pola pola kita sudah baik atau belum gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah memang menuntut ilmu dan kemudian kita juga memberikan yang terbaik untuk anak kita gitu ya. Jadi ya moga-moga Allah mampukan ya supaya kita istiqomah Amin. menuntut ilmu dan kita bisa mendidik anak-anak kita tentunya sesuai dengan yang disampaikan Allah ya di dalam Quran dan juga sesuai dengan hadis gitu ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Jadi kalau saya tadi dari penjelasannya Bu Rusiana, saya rasa sudah cukup baik gitu ya. Nah, tapi itu tidak menurut saya sih memang nggak cukup cuman ya udah gitu ya, oh udah baik gitu. Ya, tapi memang harus diiringi dengan istiqomah untuk menuntut ilmu gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya kita juga bisa memberi asupan ke anak kita ya. Nah, kemudian misalnya tadi itu Bu Rusiana bilang ya bahwa keluarga suami itu ternyata doktrinnya juga banyak yang nggak terlalu bagus gitu. Nah, sebenarnya adalah salah satu yang saya sampaikan tadi ya, memberikan rasa aman, rasa nyaman gitu ya, tempat terbaik untuk mereka kembali gitu. Itu sebenarnya bukan cuman apa kitanya saja gitu ya, tapi memang semua nih lingkungan keluarga kita juga gitu. Ya, termasuk misalnya
kita memilih sekolah ya, sekolah terbaik gitu ya. Misalnya memang anak-anak itu pengen atau kita juga sudah merencanakan untuk ke pondok gitu, cari memang yang pondok yang betul-betul baik gitu ya, yang memang sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, anak-anak nanti yang nantinya bisa mendidik anak-anak dengan baik gitu ya, termasuk sebenarnya itu. Dan ketika misalnya ibu merasa bahwa keluarga suami itu memberikan doktrin yang tidak baik, maka ya memang apakah mungkin bisa dipertimbangkan kembali apakah memang anak-anak memang harus dicarikan tempat yang lebih baik gitu ya, maksudnya dengan lingkungan yang baik gitu ya, bila memungkinkan gitu ya. Tapi sekali lagi hal itu mungkin maksudnya bukan hal yang mudah ya Bu, pastinya. Pasti Ibu harus berdiskusi lagi gitu ya, harus memilihkan tempat yang terbaik itu apakah di keluarga suami ataukah di keluarga ibu, atau misalnya itu tadi ya, ibu harus rundingkan lagi lah istilahnya, itu bukan satu hal yang mudah yang memang harus diputuskan dalam waktu cepat gitu ya. Jadi itu mungkin bisa jadi renungan, bisa dipikirkan pelan-pelan gitu, supaya sebenarnya tujuannya adalah memberikan tempat terbaik, tempat paling aman dan tempat paling nyaman gitu ya untuk anak, supaya anak bisa bertumbuh kembang dengan baik gitu. Begitu sih kalau dari saya ya Bu Rusiana ya. Tapi saya setuju tadi dengan Ibu bahwa kalau memang lingkungan kurang mendukung, maka kita memperkuat anak gitu ya. Tapi begitupun memang peranan kita memang cukup besar ya, karena anak kecil itu akan melihat sekelilingnya gitu. Mereka sangat mudah ya untuk meneladani meneladani sekelilingnya gitu, terus terpengaruh dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat gitu. Itu karakternya anak memang seperti itu gitu. Maka memang ketika kita mendidik, maka kita juga harus memberikan yang terbaik itu, karena ya mereka tuh masih dapat dibentuk gitu ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan yang lingkungan berikan gitu, yang lingkungan contohkan. Begitu Bu Rusiana. Saya mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada hal yang memang mungkin saya mungkin tidak bisa secara detail gitu ya memberikan solusinya ke Bu Rusiana. Iya, baik Ibu. Terima kasih banyak Bu. Insya Allah jawabannya sudah cukup jelas. Ya, Terima kasih banyak sebelumnya. terima kasih banyak Bu Rusiana, Afwan Zidan. Ya, sama-sama. Ya, mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang mau sharing juga atau mau memberikan atau ada yang didiskusikan gitu, silahkan. Silakan, siapa ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bu Alin. Bu Alin. Udah pakar. Kalau nggak ada yang mau bertanya, aku mau bertanya juga. Iya, iya. Iya, Ibu. Ya, Mau nanya nih, Bu Alin. ada yang mau nanya. Bagaimana caranya supaya anak itu mudah beradaptasi di setiap lingkungan? Itu gimana ya, Bu? Iya. Oh iya, iya. Ya, terima kasih Bu Alin. Pertanyaannya ya, bagaimana sih caranya supaya anak juga mudah beradaptasi gitu ya, terutama dengan lingkungan yang memang kita tahu ya, lingkungan sekarang itu mungkin tidak bisa kita prediksi ya, gitu ya, dan jauh berbeda ya dengan lingkungan kita dulu ya. Kalau saya dulu flashback gitu ke masa kecil gitu, rasanya memang dulu ya lingkungan ya, saya dulu kan dari kampung ya lingkungan begitu-begitu aja gitu ya, tidak seperti sekarang yang sangat
perubahannya itu luar biasa gitu ya. Jadi mungkin kalau saya sarankan ya Bu, gitu ya. Jadi memang karena terutama nih adaptasi. Jadi gini, lingkungan itu ada beberapa hal ya, gitu ya. Apakah lingkungan sekolah gitu, lingkungan di luar sekolah gitu. Nah, untuk yang lingkungan sekolah ini masih lebih lumayan lah ya gitu ya. Maksudnya gini, kalaupun untuk beradaptasi mereka masih ada yang mendampingi, mereka masih ada guru gitu ya. Kalau di pondok ada ustadz ustazahnya gitu ya, para asatidz itu selalu mendampingi gitu ya. Nah, maka dari itu sebenarnya salah satu caranya juga adalah kita juga memilih sekolah buat anak-anak itu juga jangan sampai apa ya, jangan sampai salah juga gitu ya. Jadi ketika sekolah itu tidak sesuai, mohon maaf ya, karena misalnya begini, ada pondok pesantren gitu ya, misalnya ada juga pondok pesantren yang kurang amanah gitu, yang ternyata tidak mengawasi nih santri-santrinya, terus kemudian adik-adik kelasnya, jadi masih ada kayak bullying gitu, masih ada kekerasan gitu loh yang ada di pesantren, itu juga masih ada pesantren yang seperti itu. Maka kemarin itu waktu anak saya memang pengen pesantren gitu ya, itu benar-benar cari tuh pesantren mana nih yang benar-benar terbaik gitu ya. Jadi nah Bu Alin tadi, balik ke Bu Alin lagi tadi, maka untuk anak kalau di lingkungan sekolah itu adaptasinya akan lebih mudah ya Bu gitu ya. Jadi paling kita bisa bilang ke anak-anak gitu ya supaya dia mesti keep up to date gitu ya dengan misalnya adaptasinya itu bukan hanya untuk pelajaran gitu ya, tapi juga mungkin adaptasi dengan sekolah baru, dengan teman-teman baru gitu ya. Jadi pokoknya have fun aja gitu ya. Jadi benar-benar kita bilang ke anak bahwa sekolah kakak sekolah yang bagus gitu ya. Insya Allah teman-temannya juga bagus gitu ya. Jadi betul-betul kita motivasi lah gitu ya bahwa sekolah itu bukan hal yang sekolah baru itu bukan hal yang menakutkan gitu. Itu malah hal yang excited gitu ya. Guru-guru baru itu guru-guru yang excited gitu ya, yang baru gitu ya. Jadi kalau di lingkungan sekolah rasanya mungkin seperti itu ya Bu. Nah, tapi yang di lingkungan luar sekolah ini yang memang kita tuh harus betul-betul waspadai ya gitu ya. Maka dari itu memang sebenarnya ya semuanya itu memang kembalinya itu adalah ke fondasi basic agama gitu ya, anak gitu ya. Kalau saya bisa simpulkan ya, karena anak itu nanti akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Maka ketika dia tahu itu hak, maka dia akan menjalankan itu. Terus walaupun misalnya, lah lu ngapain sih? Ini juga adzan masih baru aja gitu. Ngapain buru-buru ke masjid sih gitu ya misalnya. Gitu. Itu tuh biasa gitu ya pada anak-anak gitu. Terus sebaliknya gitu, yang batil pun dia juga berani untuk menolak gitu. Ya tadi ya misalnya ajakan untuk mencoba narkoba, ajakan untuk mencoba rokok gitu. Kalau sekarang ada vape juga ya Bu. Jadi tapi memang karena mungkin negara kita itu negara yang low middle income country ya, jadi masyarakatnya masih banyak masyarakat menengah ke bawah. Di survei yang kami lakukan itu memang banyak-banyaknya adalah merokok gitu, 50% lebih itu merokok gitu. Mungkin yang yang vape itu ya, yang vape itu sekitar nggak sampai 20%, belasan kalau saya nggak salah ingat. Dan itu pun yang menyedihkannya adalah mereka vape itu bergantian.
ya. Mereka vape itu bukan membeli sendiri gitu ya, tapi mereka vape itu pinjam temennya, saling bergantian gitu ya, berkelompok gitu. Jadi ya Allah gitu ya, lemes banget gitu rasanya pas baca hasil survei. Ya Allah, ini itu kami lakukan di sebentar ya, di Jakarta Selatan, kemudian yang satu lagi di Jakarta Utara gitu ya. Jadi waduh, memang ya begitu ya. Jadi maka dari itu memang pada akhirnya resiliensi ini harus kita meskipun kita berusaha sedemikian rupa ya, itu memang landasan utamanya itu adalah landasan tadi Bu, Quran dan hadis gitu ya. Karena ketika dia udah tahu nih mana yang hak, mana yang batil, itu dia akan tahu gitu bahwa oh ini memang harus saya ikuti, oh yang ini tidak boleh saya ikuti gitu. Dan saya menolak pun juga nggak apa-apa gitu ya. Itu untuk kebaikan saya gitu. Masalahnya kan banyak anak-anak yang terperangkap tuh karena ya nanti saya nggak ada temennya gitu ya. Terus mana saya di rumah juga orang tua saya tuh nggak terlalu dengerin saya gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh jadi kayak memang saling bertautan gitulah, Bu Alin. Nah kalau supaya anak-anak itu resilient dengan lingkungan di luar, memang ya itu tadi ya, kita makanya harus mendampingi gitu ya. Jadi salah satu upayanya kalau anak-anak itu, supaya anak-anak itu bisa beradaptasi apalagi untuk lingkungan di luar, itu ya kita juga harus tetap dampingi gitu ya. Jadi misalnya kalau anak itu mau masuk klub futsal misalnya ya, klub futsal. Terus ya cari memang yang klub futsal yang memang pergaulannya itu baik gitu. Terus kemudian nanti dia akan beradaptasinya, insya Allah juga akan lebih baik lagi gitu ya. Jadi pendampingan, terus kita juga mencarikan lingkungan yang terbaik buat dia gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya, Bu Alin ya. Bagaimana kalau anaknya pendiam, Bu? Apakah kita harus Betul. mengorek atau gimana nih? Iya. Nah, ini ya, tadi tuh saya juga lupa ya. Jadi kita juga harus memperhatikan juga ya, ada kepribadian-kepribadian tertentu yang memang perlu pendekatan khusus. Tadi yang saya bilang ada kepribadian anankastik. Anak-anak yang anankastik, yang perfeksionis itu agak susah tuh gitu ya untuk berkompromi dengan perubahan. Misalnya ada perubahan sedikit, jadi dia udah nggak bisa terima gitu ya, atau dia susah sekali beradaptasi gitu ya Bu Alin ya. Kalau yang perfeksionis banget gitu. Jadi misalnya, lah kok ini kan ini kan kita mau belajar gitu. Kenapa kok kita belajar kok di luar ruangan misalnya gitu. Terus wah nggak bisa nih, kita mestinya tuh belajar tuh harus ada guru, harus ada ruangan yang bagus, harus ada apa gitu ya, AC apa gitu. Nah, jadi ada memang kepribadian-kepribadian yang anankastik tadi, yang perfeksionis. Nah, terus kemudian kalau yang seperti ini, memang kita tuh harus dari awal tuh bisa mendeteksi gitu ya. Oh, anak saya ini termasuk anankastik nih gitu, perfeksionis gitu. Nah, maka memang dari awal kita coba tuh caranya ya kita kasih pelan-pelan pengalaman-pengalaman yang baru yang mungkin belum pernah dia rasain gitu ya. Terus pengalaman baru yang mungkin bisa kayak menumbuhkan rasa adaptasinya dia gitu ya, kayak gitu ya. Jadi misalnya anaknya belum pernah arung jeram gitu, kita kasih arung jeram gitu ya. Terus aduh apa nih, nggak pernah nih apa segala macam gitu ya, terus dia menolak atau apa, enggak,
Dek, ini enak, ini bagus gitu ya. Nanti adik bisa teamwork, maksudnya nanti pasti adik seneng-seneng deh, ayolah gitu, kita sama-sama apa segala macam gitu. Nah, introvert juga gitu Bu. Jadi sebenarnya gini, nanti Ibu cek lagi ya Bu ya, karena introvert dan anamkastik itu berteman gitu ya. Anak yang introvert sering anamkastik, anak yang anamkastik dia cenderung introvert gitu. Nah, kalau umpamanya anak Ibu introvert nih, nah selain mendeteksi tadi, itu juga caranya gimana? Kita mungkin nggak memaksa dia untuk cerita, enggak gitu. Tapi anak introvert itu pasti dia punya tempat cerita gitu. Apakah dia ceritanya ke diary, ke teman gitu ya, atau kemudian eh, apa apa ya di medsos gitu ya. Karena beberapa mahasiswa saya tuh yang kalau yang bermasalah, nah itu tuh ternyata sebenarnya dia pernah tuh curhat-curhat gitu di medsos gitu ya. Oh ternyata dia tuh walaupun nggak ngomong, ternyata dia tuh ngomong tuh di nggak ngomong ke kita gitu ya, misalnya nggak ngomong ke orang tua gitu, tapi dia tuh ternyata curhat tuh di medsosnya gitu ya. Nah jadi pasti ada tempat curhat tuh pasti ada Bu gitu. Apalagi kalau remaja ya gitu. Nah kemudian eh, tapi tetap aja kita deketin, kita dampingin gitu ya. Nah, harapannya apa? Ketika dia trust kepada kita gitu ya, kita kita juga memang harus menjaga trust-nya dia gitu ya. Jadi jangan sampai juga ada hal yang mungkin yang udah dia ceritakan ke kita, terus kemudian dia tahu kita share kemana gitu. Even share ke bapaknya nih, ke ayahnya, belum tentu dia bisa nerima gitu. Ya, nah maka eh, harapannya sih dengan kedekatan lebih dekat, lebih bonding gitu, dia bisa pelan-pelan ya, terus kemudian yang dulunya introvert bisa kemudian membuka diri lebih 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 bagus lagi gitu ya kepada kita gitu atau kepada temannya yang memang benar-benar bisa dipercaya gitu. Nah, kalau umpamanya ibu dekat sama temennya, mungkin di beberapa kesempatan bisa tanya gitu ya. Tapi tentunya sekali lagi kalau umpamanya temennya bilang, oh tapi katanya nggak boleh dikasih tahu tuh tante gitu. Oh ya udah gitu ya. Berarti ya memang dia nggak pengen tuh memang diketahui oleh Bu Alin gitu. Gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa cara gitu, tapi memang sekali lagi dikembalikan ke kondisinya seperti apa anak ini gitu Bu. Gitu ya. Itu moga-moga membantu Bu Alin. Iya, sudah. Terima kasih, Dokter Marita. Iya. Memang jadi orang tua itu emang art ya Bu ya. Iya. Seni. Yang lain apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan kah? Ya Kalau mungkin terakhir mungkin pesan ya. Terutama untuk anak-anak yang sudah akil balik ya, itu memang menjelang dan setelah ya, itu sama-sama hormonal itu luar biasa sih ya. Jadi saya pun juga merasakan gitu ketika pre balik sama post balik gitu, terutama yang laki-laki ya gitu. Yang perempuan masih saya observasi gitu ya, tapi yang terutama yang untuk laki-laki itu lonjakan hormonalnya tuh luar biasa, maka emosinya tuh juga luar biasa gitu ya. Jadi sampai dulu saya mikir bahwa oh apakah ini saya nih salah apa gitu ya, kok ketika saya tuh ngomong banyak, bukan ngomong banyak, maksudnya pas saya ngomong tuh saya sampai merasa bahwa anak saya tuh mikirnya
ini kalau bisa saya jawabnya enggak deh gitu ya. Jadi selalu negatif gitu ke saya tuh gitu ya. Saya mikir kenapa gitu ya. Tapi ternyata memang itu dinamika ya. Itu ternyata dinamikanya mereka gitu. Mereka sendiri juga nggak nyaman gitu ya dengan dirinya gitu ya. Makanya mungkin lonjakan emosi gitu tuh luar biasa tuh. Maka memang sekali lagi ya mesti bersabar, banyak bersabar memang kita sebagai orang tua gitu ya menjalani proses-proses anak-anak kita gitu. Ya mungkin itu aja Bu Alin kalau dari saya. Moga-moga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya buat ibu-ibu dan juga tentunya juga masih reminder juga buat saya sendiri sebagai orang tua. Amin. Ya, maaf lahir batin ya ibu-ibu sekalian. Mungkin saya tutup, nanti kemudian saya kembalikan ke Bu Alin dan Mbak Putri ya. Iya. Ya, baik. Saya tutup saja. Mohon maaf lahir batin. Jazakumullah khairan khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga kita semua bisa membuat anak-anak kita menjadi anak yang tangguh ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan membaca salat kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan, alhamdulillah, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau nanti YouTube-nya di-share di grup ya. Ya, tutup. Ibu Ya, terkait tadi yang ada kajian lain ya yang Oh ya, yang tadi FKI? RKI.